Nah, nomor satu ada silinder pejal bergerak dari keadaan tidak bergerak pada posisi ketinggian titik pusat massa 1,5 meter seperti pada gambar. Kemudian silinder itu menggelinding tanpa slip di sepanjang bidang miring 30 derajat dengan percepatan titik pusat massa 3,33 meter per detik kuadrat. Massa silinder tersebut adalah 1 kilogram dan jari-jarinya adalah 6 cm. Diketahui momen inersia silinder pejal adalah I sama dengan 0,5 mr kuadrat. Hitung energi kinetik gerak translasi pada saat T sama dengan 0,6 detik. Berapakah energi kinetik gerak rotasi pada saat tersebut? Saat tersebut itu maksudnya waktu T sama dengan 0,6 detik. Kemudian hitung momentum sudut eh, pada saat itu. Pada saat itu juga maksudnya adalah ketika T sama dengan 0,6 detik. Oke? Nah, kita coba apa namanya? Jawab satu-satu yang A dulu. Oke? Eh, Kalau ada diperhatikan yang A ini, waktu silindernya bergerak menggelinding, jadi dia bilang menggelindingnya tanpa slip, itu berarti menggelinding sempurna kan ya? Nah, maka percepatan pusat massanya itu diberikan sebesar 3,33 meter per detik kuadrat. Jadi sebenarnya dia bisa langsung hitung saja kalau begitu kecepatan pusat massa di waktu tertentu itu adalah kecepatan pusat massa di awal plus percepatan pusat massa dikali waktu. Oke? Nah, karena dia dilepas dari keadaan tidak bergerak, maka diketahui V0 ini adalah nol. Jadi adik-adik bisa langsung hitung kalau begitu V ketika T sama dengan 0,6 second itu sama dengan 0 tambah A, A-nya adalah 3,33 meter per detik kuadrat, kemudian dikali 0,6 detik. Oke? Nah, eh, sehingga kita dapatkan kalau begitu eh, V-nya itu berapa kira-kira 0,33 3,33 itu sekitar 10 per 3. Ini sekitar 10 per 3, 0,6 itu 6 per 10. Jadi kira-kira nilainya berapa yang eksak ada deh. Nggak eksak sebenarnya karena 3,33 bukan nggak eksak, nggak bilangan bulat maksudnya. Tapi jawabannya mungkin ini kan sekitar 10 per 3, ini 6 per 10, jadi sekitar 2 meter per detik. Oke? Ketika eh, waktu sama dengan 0,6 detik. Nah, maka energi kinetik gerak translasi pada saat T, oh sorry, simbolnya saya biasanya pakai K ya. Energi kinetik gerak translasi pada saat K translasi itu sama dengan setengah kali massa kali V ketika T sama dengan 0,6 detik, kemudian dikuadratkan. Oke? Setengah MV kuadrat, tapi V-nya diambil ketika T sama dengan 0,6 detik. Oke? Nah, apa namanya? Dari sini ada dia bisa langsung hitung. Kenapa? Karena M diketahui, kira massa silinder diketahui eh, 1 kilogram. Jadi ada dia bisa langsung hitung setengah kali 1 kali 2 kuadrat. Oke? Gitu kira-kira. Kemudian yang B, berapakah energi kinetik gerak rotasi pada saat itu? Oke. Eh, Energi kinetik rotasi ada dia bisa hitung lewat apa namanya? Setengah, kemudian jadi K rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat. Oke. Nah, momen inersianya harus kita hitung dulu. Tapi sebenarnya udah diberitahu kan ya kalau momen inersianya adalah 0,5 mr kuadrat. Jadi ada bisa langsung substitusi setengah kali I. I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Kemudian dikali dengan
omega kuadrat. Nah, karena dia gerak menggelinding sempurna, jadi untuk gerak menggelinding sempurna atau menggelinding tanpa slip, oke, maka omega ini bisa kita hitung dari kecepatan translasi pusat massa dibagi dengan radius. Oke. Nah, dari sini kemudian adik-adik bisa langsung hitung kalau begitu eh, K rotasi sama dengan 1/4 mr kuadrat kali omega. Omeganya sendiri adalah V per R. Jadi V per R kuadrat. Nah, R kuadrat dengan R kuadrat boleh coret. Jadi adik-adik dapat 1/4 M V kuadrat. Nah, V ini substitusi dengan V ketika T sama dengan 0,6 detik. Karena dia minta energi kinetik rotasi saat T sama dengan 0,6 detik. Oke. Kemudian yang C, hitunglah besar momentum sudut pada saat tersebut. Nah, momentum sudut, adik-adik bisa hitung lewat I kali omega. Oke. Nah, dari sini kemudian eh, adik-adik tinggal apa namanya? Tinggal gunakan informasi I adalah setengah eh, mr kuadrat, kemudian omega adalah V per R. Sehingga ini R-nya boleh coret satu, sehingga adik-adik peroleh setengah mr kali V. Oke. Nah, lagi-lagi V yang di sini adik-adik substitusikan V ketika T sama dengan 0,6 detik. Oke. Nah, maka adik-adik dapatkan apa namanya? eh, jawaban buat persoalan yang adik-adik ingin selesaikan. Oke. Nah, itu untuk nomor satu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nomor satu sepertinya cukup mudah. Oke. Kalau enggak, kita coba lihat nomor dua. Nah, nomor dua ini tentang bandul, adik-adik. Jadi, sebuah bandul sederhana seperti tampak pada gambar di samping memiliki panjang tali yang masanya dapat diabaikan sebesar 1,6 meter. Jadi, tali ini masanya bisa diabaikan tapi panjangnya 1,6 meter. Oke. Kemudian massa bandulnya adalah 0,4 kilogram. Pendulum awalnya berada pada posisi setimbang, kemudian diberikan laju awal 0,2 meter per detik pada arah horizontal sehingga berayun dan mengalami osilasi harmonik sederhana. Oke. Nah, kemudian eh, tentukanlah A periode pendulum, B energi total pendulum, C nilai cos theta di mana theta adalah perpindahan sudut maksimum pendulum. Oke. Yang A, kalau adik-adik masih ingat, 2πf sama dengan apa? Buat bandul bandul ideal kayak begini, massa tali diabaikan, kemudian eh, massa sistem bandul cuman ada di beban ini. 2πf sama dengan, ada yang masih ingat? G per L. Akar, akar apa adik-adik? 2πf sama dengan akar G per, L. akar G per L. L-nya adalah panjang tali kan ya? Nah, maka dari sini adik-adik kemudian eh, apa namanya? Bisa tulis kalau begitu eh, dengan mengingat bahwa periode itu adalah 1/f, maka adik-adik bisa tulis kalau begitu periode sama dengan apa? 2pi akar L per G. Oke? Sampai situ masih bisa dipahami, adik-adik? Kalau lupa, adik-adik bisa lakukan analisa yang biasanya kita lakukan.
Eh, Pak, mau nanya, Pak. ya, Asal mula 2 VF sama dengan akar G per L dari mana ya? ah, kita udah pernah turunkan di kelas. Saya coba ulang ya, biar adik-adik lihat lagi, supaya apa sekalian refresh materi di kelas. Nah, ini bandul. Oke, kita coba lihat ulang. Nah, adik-adik perhatikan, bandul ini ada di permukaan bumi, jadi dia mengalami percepatan gravitasi kan ya, massa yang jadi beban ini mengalami percepatan gravitasi. Nah, waktu dia mengalami simpangan sebesar theta, maka dia cenderung untuk kembali ke posisi vertikal karena ada percepatan gravitasi. Jadi kalau adik-adik identifikasi gaya-gaya apa saja yang bekerja di bandul ketika dia mengalami simpangan, itu pertama ada gaya gravitasi bekerja di eh, bandul ini karena dia punya beban. Kemudian ada gaya tegangan tali yang mencegah massa ini supaya bergeraknya tidak sembarangan, tapi mengikuti pola tertentu. Oke. Nah, kemudian kalau saya bikin eh, apa namanya garis bantu lah, kita bikin garis bantu kayak begini dan begini, maka dua garis bantu ini adik-adik bisa identifikasi sebagai eh, dua garis bantu. Yang satunya adalah garis bantu yang sejajar dengan FT, yang satu lagi tegak lurus terhadap FT. Oke. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan ini. Kira-kira eh, mana komponennya FG yang bertanggung jawab terhadap kembalinya bandul ke posisi vertikal? Oke, kalau adik-adik bisa identifikasi ini adalah sudut theta juga, maka eh, komponen yang nah ini adalah FG sin theta kan ya? FG sin theta. Dan komponen FG sin theta ini adalah komponen tegak lurus terhadap FT, juga tegak lurus terhadap tali, dan dia yang bertanggung jawab supaya sistem bandul ini berotasi terhadap sumbu rotasi yang menembus titik warna merah ini. Oke, di tempat talinya diikat. Jadi sistem ini bisa adik-adik pandang sebagai sistem yang berotasi terhadap titik ini dan rotasinya nanti bolak-balik kan ya. Nah, maka torsi yang bertanggung jawab pada peristiwa kembalinya bandul ini ke posisi vertikal tiap kali dia diberikan simpangan itu adalah torsi yang disebabkan oleh Fg sin theta. Oke. Nah, torsi yang disebabkan oleh Fg sin theta itu adalah Fg sin theta dikali panjang tali kan ya. Oke. Misal eh, apa namanya? Kita anggap bahwa radius dari beban ini itu jauh lebih kecil dari panjang tali. Nah, ini adik-adik mesti sama dengan I kali alfa kan ya? Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Alfa itu turunan kedua theta terhadap waktu. Tapi karena torsi oleh gravitasi ini selalu mengurangi theta, jadi kita kasih negatif di sini. Oke? Nah, dari sini kemudian adik-adik bisa tulis kalau begitu, turunan kedua theta terhadap waktu ditambah L dikali Fg. Fg sendiri adalah M kali G per I sin theta sama dengan nol. Oke? Nah, khusus untuk sudut-sudut kecil, oke, maka eh, sin theta itu akan mirip dengan theta. Sehingga khusus untuk sudut kecil, persamaan ini berubah menjadi turunan kedua theta terhadap waktu plus L kali mg per momen inersia bandul kali theta sama dengan nol. Oke? Nah, kalau adik-adik ingat eh, persamaan ini menuntut kita untuk mencari apa fungsi theta yang bergantung waktu dan bila dia diturunkan dua kali akan memunculkan dirinya lagi. Nah, maka kandidatnya adalah sin atau cos kan ya? Nah, sehingga waktu itu kita bahas di kelas, kita pilih solusinya adalah sebuah amplitude. Amplitudenya adalah sudut simpangan maksimum kali cos eh,
2pi F T plus sebuah konstanta fasa. Nah, 2pi F ini yang Adik kenal sebagai frekuensi sudut. Oke. Dan frekuensi sudut kuadrat itu adalah yang ini, konstanta di depannya theta. Oke. Nah, sehingga Adik bisa tulis kalau begitu, eh, frekuensi sudut kuadrat itu sama dengan L kali mg per I. Oke. Nah, kalau Adik ingat lagi, karena bebannya tepat hanya ada di ujung tali, jadi momen inersianya massa ini hanya M kali L kuadrat. Jadi Adik bisa ganti I dengan M kali L kuadrat. Maka Adik peroleh kalau begitu, 2pi F kuadrat sama dengan G per L. Oke. Nah, dari sini kemudian Adik tulis kalau begitu, 2pi F sama dengan akar G per L. Nah, kemudian kembali ke yang tadi. Kita dapat perioda adalah 2pi akar L per G, karena kita ingat bahwa periode itu seper dari frekuensi. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Wah, tadi tuh 2VF-nya tuh dari ini ya, lmg per I ya, sebagai omega ya, omega 2pi kuadrat. F, jadi konstanta yang L kali M kali G per I ini itu adalah 2pi F kuadrat. Jadi dia adalah omega kuadrat, frekuensi sudut kuadrat. Oke? Hmm, oke Bang, masih paham. Mm. Yuk, ada lagi? Ada dek? Ada lagi kira-kira? Nah, dari situ Adik bisa hitung perioda. Jadi panjang tali diketahui kan ya? Panjang tali 1,6 meter. G biasanya dikasih di soal. Mungkin di di bagian atas lembar soalnya nanti Adik akan lihat G-nya ditetapkan berapa oleh pembuat soal. Atau di dalam teks soalnya dikasih tahu gunakan G sekian. Kayaknya ini dikasih tahu di awal deh. Oke? Itu kira-kira. Tinggal substitusi informasi itu Adik dapat perioda. Nah, kemudian kita coba lihat yang B. Ini saya duplikat dulu biar kita bisa pakai eh, page baru dengan ruang gerak yang yang besar. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita coba lihat yang B. Energi total dari pendulum. Nah, Dede coba eh, baca baik-baik peristiwa yang dideskripsikan di soal ini. Nah, Dede lihat pendulum itu awalnya berada pada posisi setimbang. Posisi setimbangnya di mana kira-kira? Ketika bandulnya berada dalam posisi vertikal. Oke. Jadi awalnya itu dia berada pada posisi setimbang kayak begini. Ini dia digantung vertikal, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak. Oke. Kemudian diberi laju awal 0,2 meter per detik pada arah horizontal sehingga berayun. Jadi dia lagi tidak bergerak kayak begini, kemudian diberi dorongan awal sehingga dia bergerak dengan kecepatan awal sebesar 0,2 meter per detik. Nah, sekarang adik coba selidiki. Kalau begitu, energi awal yang dia punya sehingga dia mampu berayun, dari mana datangnya? Energi awal ini pasti datang dari si pelaku yang menggerakkan bandul dari posisi vertikalnya di awal. Oke? Nah, transfer energi ini membuat dia jadi punya energi kinetik awal untuk mulai berayun. Oke? Nah, kemudian waktu dia mulai berayun, posisinya mulai eh, mengalami simpangan. Misalkan dia naik segini, simpangannya, oh terlalu lebar. Misalkan naik seginilah, belum terlalu besar simpangannya. Oke, maka sebagian energi kinetiknya berubah menjadi energi potensial. Oke, jadi energi kinetik yang tadinya ada di awal dan ini bisa kita hitungkan ya, setengah m V0 kuadrat. Energi kinetik ini kemudian berkurang. Kenapa berkurang? Karena waktu dia berayun, dia di bawah pengaruh percepatan gravitasi.
Nah, pengaruh percepatan gravitasi ini mengakibatkan sebagian energi kinetik ini kemudian berubah menjadi energi potensial. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi, pada saat T, eh, misalkan kita bikin tabel kayak beginilah untuk menggambarkan situasinya. Waktu T, ini K, ini perubahan energi potensial. Jadi waktu T sama dengan 0, yang dia punya adalah energi kinetik awal tadi, K0 kan ya? Setengah M V0 kuadrat. Ini belum ada perubahan energi potensial. Nah, di waktu berikutnya, T1 misalkan, K1, K di waktu pertama, itu berkurang dikit kan ya? Dikonversi menjadi perubahan energi potensial. Oke? Gitu kira-kira. Dan seterusnya, sampai ada satu waktu, misalkan T ke N, ketika K ini benar-benar nol. Kalau K ini benar-benar nol, itu artinya bandul sudah mencapai simpangan maksimum. Jadi dia berhenti bergerak untuk kembali turun lagi. Nah, di saat tersebut, delta U ini, delta U di saat ke N, itu nilainya akan sama dengan K0. Jadi semua energi kinetik sudah selesai dikonversi menjadi energi potensial. Oke? Nah, sekarang setelah adik-adik pahami peristiwanya, menurut adik-adik energi total yang dimiliki oleh bandul berapa kira-kira? Dan datangnya dari mana? Energi totalnya pasti sama dengan energi kinetik awal yang diberikan ke dia. Dan energi kinetik awal itu yang nanti diubah-ubah sebagian menjadi energi potensial dan seterusnya. Oke? Jadi K0 ini adalah energi total dari si eh, bandul. Lagi pula gaya yang bekerja di bandul itu adalah gaya konservatif. Jadi total energi mekaniknya itu akan konstan. Sehingga kalau kita hitung energi mekanik, oke, adik-adik akan dapat di waktu ke nol energi mekaniknya cuma K0. Oke. Kemudian di waktu berikutnya di T1 adik-adik akan dapat K1 tambah delta U1 dan seterusnya. Oke. Nah, tapi jumlah ini dengan ini itu harus sama, oke? Dan seterusnya. Jadi total energi di tiap waktu harus sama. Artinya K0 ini adalah energi totalnya sistem. Karena itu adalah energi awal yang membuat dia bisa bergerak dan ketika dia ada simpangan, sebagian energi ini diubah menjadi energi potensial, oke? Tapi totalnya ya sejumlah K0 ini. Bisa dipahami sampai situ, Adek? Bisa dipahami sampai situ? Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami ya? Nah, jadi Bisa, Pak. Pak, saya, mau nanya, Pak. ya, ya, Itu kan 0 sama dengan setengah M 0 kuadratnya tuh, dia tuh bukannya, energi udah kinetik diberikan ya. ada lagi awal ya? Kan udah diberikan bahwa dia tadinya tidak bergerak pada posisi vertikal, kemudian kita supply energi awal kan ya. Nah, maka Hmm. energi total yang dia miliki untuk bergerak ya energi awal itu pasti. Karena percepatan gravitasi nanti kerjanya hanya mengkonversi sebagian energi ini menjadi potensial, menjadi energi potensial, nggak dia buang ke lingkungan kan ya. Jadi total energi di dalam sistem tetap sama dengan energi yang disuplai di awal, yaitu energi kinetik awal ini. Oke? Jadi energi potensial itu ketika dia sama dengan K0 tuh pada saat yang udah miring ini ya, Pak, bolanya itu. Betul. K0 ini waktu masih dalam posisi persis vertikal. Nah, begitu dia udah mulai miring, energi kinetiknya udah bukan K0 lagi, tapi K yang lain yang dia kurang dari K0. Karena sebagiannya sudah dikonversi menjadi energi potensial. Oke? Oh, oke, Pak, oke, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, gitu kira-kira. Nah, sehingga Dede bisa langsung hitung kan ya, kalau begitu K0 sama dengan setengah kali M, M-nya 0,4 kilogram. Jadi M yang ini adalah 0,4 kilogram kali V0 kuadrat. V0-nya diketahui 0,2 meter per detik. Langsung dapat jawabannya kan ya? Gitu kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir, yang C,
kita diminta menentukan berapa nilai cos theta dengan theta adalah perpindahan sudut maksimum pendulum. Nah, kalau ada ingat ilustrasi kita tadi, maka kapan eh, sudut simpangan maksimum tercapai? Yaitu ketika semua energi kinetik yang tadi diberikan di awal telah berubah menjadi energi potensial. Oke? Karena ketika energi kinetiknya nol, itu saat dia tidak bergerak sama sekali. Dan kapan dia tidak bergerak? Itu ketika dia mencapai simpangan maksimum untuk kembali lagi menuju ke posisi vertikal. Oke? Jadi kita cukup untuk menghitung eh, cos dari theta, theta itu adalah sudut simpangan maksimum, cukup dengan menerapkan konsep konversi energi ini. Jadi apa namanya? Eh, Ketika simpangan maksimum tercapai, maka semua energi kinetik telah selesai dikonversi menjadi energi potensial untuk kemudian dikonversi lagi jadi energi kinetik supaya dia bergerak balik kan ya. Nah, maka eh, saat simpangan maksimum tercapai, saat simpangan maksimum tercapai, maka semua energi kinetik yang awal tadi, setengah mv0 kuadrat, sudah seluruhnya dikonversi menjadi energi kinetik M kali G kali perubahan ketinggian dari pusat masanya bandul. Oke? Gitu kira-kira. Nah, kita bisa hitung perubahan ketinggian ini. Delta H itu adalah M yang ini boleh coret, ya kan? Maka adik-adik peroleh delta H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini? Nah, kalau saya copy ulang gambar yang tadi, yang ini, H itu adalah, sorry, delta H itu adalah kenaikan dari pusat massa ini kan ya. Jadi kalau kita gambar, pusat massanya naik dari level ini menuju ke level yang ini. Nah, perubahan ketinggian yang ini itulah delta H. Oke. Nah, tapi adik-adik tahu bahwa eh, dari sini sampai sini itu kurang lebih adalah panjang tali. Dengan catatan eh, radius bola atau radius beban jauh lebih kecil dari L, sehingga radiusnya beban bisa kita abaikan. Harusnya kan L tambah R kan ya, jarak dari apa namanya tempat tali diikat menuju ke pusat massa itu mestinya L ditambah panjang tali ditambah radius. Tapi eh, kita abaikan ukuran bola. Nah, sehingga kalau adik-adik coba perhatikan, ini juga panjangnya adalah L. Oke? Sehingga adik-adik bisa cek bahwa kalau kita eh, coba hitung panjang cuman dari sini sampai sini saja. Oke? Sebentar, ini saya geser dulu. Ini kita geser dulu. Nah, kita pindah sini. Nah, panjang yang biru ini itu adalah L dikali cos theta. Betul atau enggak? Adik-adik bisa paham sampai sini? L dikali cos theta. Panjang yang biru saja. Jadi panjang dari posisi tali diikat sampai ke level yang ini. Oke? Nah, sehingga adik-adik bisa bilang kayak begini. Kalau begitu, kita bisa simpulkan bahwa L itu adalah L cos theta tambah delta H kan ya? Sehingga sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu L dalam kurung 1 min cos theta itu sama dengan delta H. Dan delta H sendiri adalah V0 kuadrat per 2G. Oke? Gitu kira-kira. Nah, berikutnya dari sini adik-adik bisa tulis kalau begitu 1 min cos theta itu sama dengan
V0 kuadrat per 2GL. Oke? Nah, dari sini adik-adik tulis, kalau begitu cos theta sama dengan 1 min V0 kuadrat per 2GL. Ya kan? Nah, dari sini adik-adik dapat cos theta-nya berapa. Oke? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Maaf, Pak, mau tanya. Mm-mm. Itu tadi kenapa bisa L cos theta ya? Oh, kan lihat kalau kamu punya kayak begini, saya gambar sini ya. Eh, Kita pakai penggaris. Nah, misal kamu punya panjang kayak begini. Nah, ini. Oke. Ini ada batang panjangnya L misal. Kemudian Ya, batangnya kamu rotasikan kayak begini. Tapi panjangnya tetap L kan ya? Kamu rotasikan ke arah ya, sini. Saya gambar pakai biru misal. Nah, kita rotasikan ke arah sini. Tapi panjangnya tetap L. Oke. Kemudian, iya. ini juga L. Kemudian kita mau cari tahu berapa, saya tandai dulu beberapa ini. Ini kita pakai garis merah. Nah, kita tandai ini, ketinggian ini, dan ketinggian yang ini. Oke. Nah, kalau apa namanya? Kalau sudut antara yang hitam dengan yang biru diketahui, nilainya adalah theta. Maka panjang yang dari sini sampai sini saja, berapa kira-kira? Kalau Cos kita theta. L kali cos theta, betul. Jadi kalau kita perhatikan segitiga yang Hmm, ini, ya, segitiga yang ini segitiga siku-siku kan ya? ya, Nah, segitiga ini tuh, kalau kita gambar sini, segitiga ini tuh sisi miringnya L, sudut yang ini theta, kita mau cari yang ini kan ya? ya. Jadi kita mau menghubungkan theta dengan panjang sisi samping dengan sisi miring. Jadi adik-adik gunakan cos theta. Dia sama dengan samping yang mau dicari itu dibagi dengan L. Oke, Ya, gitu. ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi, adik-adik? Misi Pak, Ya, mau nanya dong kalau misalnya nyari cos theta bisa pakai rumus torsi, kenapa? Bisa pakai apa? pakai rumus torsi yang torsi sama dengan I kali alfa. Torsi sama dengan I kali alfa untuk Cari cos theta-nya. Nanti kan torsinya itu mg sin L. Terus nanti dicari sinnya, habis itu nanti dapat sudutnya, habis itu baru dicari cosnya bisa. ya nggak masalah sih. Cuman nanti abis dapat sin kamu salin lagi ke cos kan ya? Iya. Mm-mm. Nggak masalah juga. Cuman kalau saya pikir-pikir dari panjang tali tadi ketika dia disimpangkan, kita bisa langsung dapat cos di situ kan ya? Dan memang yang ditanyakan adalah cos, jadi kenapa enggak gitu? Nggak masalah sebenarnya. Oke, Oke Pak. Oke Pak. oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada dek? Kalau enggak, kita lihat nomor berikut. Nomor 3. Kita lihat nomor 3. Ini tentang gelombang bunyi. Ada gelombang bunyi menjalar ke arah sumbu X positif pada suatu medium tertentu. Pada saat T sama dengan 0 detik dan X sama dengan 0 meter, simpangan gelombang tersebut adalah 2,5 milimeter, yang merupakan setengah dari simpangan maksimumnya. Jadi 2,5 milimeter ini adalah setengah dari apa, Dedek? Simpangan maksimum itu Dedek kenal dengan istilah apa? Am,
Amplitude. Jadi dari sini adik-adik bisa langsung tebak dari bunyi soal ini. Kalau amplitudenya berapa? 5 5 mm, betul. Jadi amplitude dari gelombang bunyi ini adalah 5 mm. Nah, tolong nanti ujian adik-adik membaca soalnya hati-hati ya. Karena kadang ada informasi-informasi seperti ini yang adik-adik perlu perlu lihat dengan hati-hati. Kemudian partikel medium tersebut bergerak ke arah X negatif saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 meter. Oke. Apa artinya partikelnya sedang bergerak ke arah X negatif? Itu berarti kecepatan osilasinya sedang mengarah ke X negatif ketika T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 meter. Oke. Kemudian diketahui cepat rambat bunyi dalam medium tersebut, jadi dia merambat dalam medium tertentu dan cepat rambat bunyi di medium tersebut adalah 1.500 meter per detik dan panjang gelombang bunyi lambda sama dengan 40 cm. A, tentukan bilangan gelombang dan frekuensi sudut. Oke. B, tentukan bentuk fungsi simpangan dari gelombang bunyi tersebut dalam format S sama dengan SM, SM itu amplitude, cos KX min plus omega T plus konstanta fasa. Oke, jadi nanti di B kita diminta menentukan fungsi gelombang tapi dalam format cos. Jadi nanti kita mesti inputkan nilai amplitude berapa. Nah, udah kita dapatkan ya. K berapa, omega berapa, dan V berapa. Kemudian yang C, carilah kecepatan osilasi partikel medium saat T sama dengan 0 detik dan X sama dengan 2 meter. Oke, kita jawab dulu yang A. Tentukan bilangan gelombang. Bilangan gelombang K adalah 2pi per berapa? lambda. Lambda, betul. 2pi per lambda. Jadi 2pi dibagi lambdanya adalah 40 cm. Nah, ingat adik-adik, K itu bilangan gelombang itu satuannya sepermeter. Jadi 40 cm-nya harus kita salin ke meter dulu. Oke? Jadi adik-adik ganti 40 cm menjadi sekian meter. Berapa meter kira-kira? 0,4 meter. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi kita peroleh K-nya adalah 2pi per 0,4 meter. Kemudian bagaimana dengan frekuensi sudut omega? Omega adalah 2pi F. Nah, tapi di soal adik-adik diberi bekal informasi bahwa cepat rambat itu sama dengan 1.500 meter per detik. Dan adik-adik ingat bahwa cepat rambat sama dengan lambda dikali F. Sehingga F yang ini bisa dihitung dari apa? V per lambda. Oke? Gitu kira-kira. Nah, ingat adik-adik 2pi per lambda ini adalah K kan ya? Jadi adik-adik bisa hitung ini sebenarnya sebagai K dikali cepat rambat. K sudah dihitung, cepat rambat diketahui. Jadi adik-adik bisa dapat omega. Oke? Sampai situ dulu bisa dipahami. Sampai sini bisa dipahami, adik-adik. Sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan? Belum? Kalau belum kita lihat yang B, siapa tahu sambil jalan muncul pertanyaan kan ya? Tentukan bentuk fungsi simpangan dari gelombang bunyi dengan adik-adik pakai format ini, pakai format cos. Nah, di format ini, jadi saya tulis ulang, formatnya adalah S simpangan pada arah apa namanya? Di X tertentu dan di T tertentu itu sama dengan amplitude SM cos KX min atau plus nanti kita yang tentukan omega T plus V. Oke. Nah, SM atau simpangan maksimum atau amplitude sudah kita peroleh. Jadi apa namanya?
Yang ini oke, udah diperoleh. Oke. Yang ini udah diperoleh. Nilainya berapa tadi? 5 mm. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter. 5 kali 10 pangkat min 3 meter. K juga sudah dihitung. Oke. Ini calculated. So, sudah dihitung. Omega juga sudah dihitung. Oke. Kemudian min atau plus menurut adik-adik? Kx min omega T atau Kx plus omega T? Gelombangnya merambat ke arah X negatif, berarti Positif. pakai positif, betul. Kita pakai positif karena gelombang merambat ke X negatif. Oke. Nah, yang terakhir perlu kita tentukan adalah V. V-nya berapa? Oke. Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, sekarang kita akan coba tentukan V. Nah, untuk menentukan V, kita diberi data simpangan yang dialami oleh gelombang bunyi pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Kita gunakan data ini. Jadi, saat T sama dengan 0 detik dan X sama dengan 0 meter, oke, S itu nilainya adalah berapa tadi? 2,5 mm. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah nilai simpangan. Sama dengan amplitude. Amplitude tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Cos Kx, X-nya 0, jadi 0. Oke. Plus omega T, T juga adalah 0, jadi omega T 0. Oke. Tambah V. Sudah? Jadi adik-adik lihat dengan mengambil data simpangan pada waktu 0 dan X0, itu kita bisa bikin ini, suku di dalam cos itu menjadi V saja. Karena yang mau kita cari adalah V, kan ya? Nah, dengan demikian, yang di dalam kurung ini, ya kita tulis aja V doang, kan ya? Nah, sehingga adik-adik dapat kalau begitu cos V akan sama dengan berapa? 2,5 bagi 5 kan ya? 2,5 bagi 5 berapa? Setengah. Kalau begitu V berapa saja yang mungkin, adik-adik? V yang mungkin berapa saja kira-kira? Cos berapa yang dapat setengah, adik-adik? Ayo. Pi per 3, Pak. Cuma pi per 3? 300 tuh. Min pi per 3. Di Oh. kuadran 4 juga kan cosnya setengah, kan ya? Kalau pi per 3 tapi di kuadran 4. Ya kan? Nah, pertanyaannya gini adik-adik. Mana yang kita pilih kalau begitu? Yang ini atau yang ini? Kira-kira. Menurut adik-adik. Ada yang punya ide nggak? Kita lakukan apa lagi untuk memutuskan mana yang dipakai? Yang positif pi per 3 atau yang negatif pi per 3? Kira-kira. Negatif pi per 3 kah? Pak? Tahu dari mana? Argumennya apa tuh? Soalnya dia tuh bergerak dalam sumbu X gitu. Hah? Mungkin Ada lihat ini ya. Iya. Ada lihat ini. Kurang lebih kita udah dapat S kan ya, tinggal V-nya yang belum kita peroleh. Nah, Dede lihat, ada informasi di soal bahwa di saat T sama dengan 0 detik dan X sama dengan 0 meter, itu si gelombang ya sedang mengakibatkan partikel di dalam medium lagi bergerak osilasi tapi sedang bergerak ke arah X negatif. Ya. Sehingga kalau Dede ingat kecepatan gerak osilasi dari
bagian medium yang dilalui oleh gelombang itu diperoleh oleh turunan pertama simpangan terhadap waktu. Ini adalah kecepatan osilasi. Oke. Nah, coba adik-adik turunkan ini terhadap waktu S-nya. Adik-adik dapat apa? Ayo, bantu saya adik-adik. Turunan cos apa? Jadi di depan sini tetap ada SM, simpangan maksimum, terus turunan cos apa? Min sin. Min sin, betul. Min sin KX plus omega T plus V. Tapi ingat, di depan T ada omega kan ya? Jadi jangan lupa di sini mesti ada pengali omega. Oke? Karena arti turunan parsial ini adalah kita turunkan terhadap T, variabel yang lain dianggap konstan. Oke? Nah, adik-adik lihat. Saat X sama dengan 0, T sama dengan 0, nilai V osilasi ini harus negatif. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Harus negatif. Oke? Maka apa yang adik-adik peroleh kira-kira? Apa yang adik-adik peroleh kira-kira? Sorry adik-adik, sebentar. Gelombang bunyinya menjalar ke arah sumbu X positif. Jadi mestinya yang kita pakai itu bukan, kita salah tadi. Gelombang bunyinya nggak merambat ke X negatif. Yang ke X negatif itu adalah gerak osilasi saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Sorry, sorry. Jadi mestinya kita pakai yang negatif malah. Karena gelombangnya sedang merambat ke X positif. Jadi kita pakainya malah yang negatif. Oke? Karena gelombang merambat ke X positif. Oke? Jadi yang ini juga mestinya negatif. Oke? Jadi waktu kita turunkan terhadap waktu, selain cos menjadi min sin, jangan lupa dikali dengan min omega. Jadi ini jadi plus SM omega. Oke? Gitu kira-kira. Nah, kemudian adik-adik coba cek ini. Di saat T sama dengan 0 detik dan di X sama dengan 0 meter, oke, do S do T ini akan sama dengan berapa, Dedek? SM kali omega kali sin V saja. Betul kan? Karena X-nya 0, jadi ini 0, ini juga 0. Oke? X-nya 0 dan T-nya 0. Jadi tinggal SM omega sin V dan ini mesti kurang dari 0. Karena apa namanya? Mediumnya sedang berosilasi ke kiri ketika gelombangnya lewat. Oke? Nah, akibatnya kalau begitu eh, sin V itu mesti kurang dari 0. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini? Nah, sekarang coba pilih. Dari dua nilai tadi, V sama dengan pi per 3 atau V sama dengan min pi per 3, mana yang mengakibatkan sin V jadi negatif? Menurut adik-adik? Min pi per 3. Yang min Min pi per 3, betul. Jadi ini yang kita pilih sebagai V kita. Jadi V sama dengan min pi per 3. Nah, dengan kata lain, adik-adik bisa tulis kalau begitu kesimpulan. Kesimpulan. S bergantung X dan T sama dengan SM. SM-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Kita tulis aja di sini lengkap-lengkap. 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Cos K. K-nya adalah 2 pi per lambda. Lambdanya adalah 0,4 meter. Kali X. Minus omega. Omeganya berapa tadi? K kali V. K-nya 2. Ya, kita tulis sebagai omega lah ya. Omega T udah dihitung.
plus V. V-nya sendiri adalah min Pi per 3. Jadi kalau kita substitusi sini min Pi per 3. Oke. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai di situ bisa dipahami? Pak, mau nanya, Ya, ya, ya. Gimana, gimana? ini kenapa sin θ-nya sama kurang dari 0 ya? Kan tadi partikel apa namanya? Bagian dari mediumnya itu ketika gelombang sedang lewat, bagian dari mediumnya sedang berosilasi tapi ke arah kiri dia bergerak. Berarti kecepatan osilasinya si bagian dari medium ketika gelombang lewat sedang negatif kan ya? Ya nggak? Oke, sebentar. Kayaknya ada yang adik-adik lupa deh. Gelombang bunyi itu longitudinal atau transversal? Transversal? Masa? Ayo. Kalau transversal Ada. itu osilasinya tegak lurus terhadap arah rambat kan ya? Jadi arah osilasi misalkan atas bawah tapi merambatnya ke kanan. Nah, ini gelombang transversal. Produknya adalah bentuk kayak begini kan ya? Ya nggak? Nah, tapi berbeda dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu gelombang longitudinal. Jadi osilasinya begini, oke? Tapi arah rambatnya juga sejajar dengan osilasi segaris gitu. Oke? Sehingga adik-adik bayangkan kayak begini. Osilasinya tuh kayak begini. Gelombangnya merambat kayak begini. Sambil gerak kiri kanan, dia sambil menjalar begini-begini. Oke? Adik-adik bisa paham? Nah, waktu gelombangnya lewat, si apa namanya si bagian dari medium tuh sedang berosilasi ke kiri. Kayaknya waktu itu saya pernah kasih lihat video ke adik-adik gelombang bunyi kan ya. Terus ada kita tandai apa bagian-bagian kecil dari udara sebagai titik-titik. Terus titik-titiknya bergerak kiri kanan kan ya sambil gelombangnya lewat ke arah kanan. Ya nggak? Adik-adik masih ingat itu di kelas? Oke. Ya, Nah, ceritanya mau nanya. medium ya gimana gimana? Tadi tuh yang turun parsial ekstra itu kan jadinya simpangan maksimum dikali omega dikali sin θ itu kan. Betul, Nah, betul. kenapa dia kurang dari 0 tuh gara-gara dia tuh menjalar ke sumbu X negatif ya, Pak? Enggak, gelombangnya sedang menjalar ke X negatif, ke X positif, sorry. Tapi sambil gelombangnya lewat, si apa namanya, si bagian dari medium yang dilewati oleh gelombang ini lagi berosilasi ke kiri. Oke, Oh, itu yang makanya kecepatan osilasi nih, Pak. betul. Makanya yang kita cari Oh. adalah kecepatan osilasi. Jadi di X sama dengan 0, saat T sama dengan 0 detik, bagian dari mediumnya sedang berosilasi tapi menuju ke arah kiri. Berarti kecepatan osilasinya sedang negatif. Tapi gelombangnya menjalar ke kanan. Oke, Oke, Pak. gitu kira-kira. Nah, maka V osilasi ini atau turunan dari simpangan terhadap waktu mesti bernilai negatif ketika T sama dengan 0 di X sama dengan 0 meter. Oke, gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada, Dek? Nah, terakhir yang C. Oke, kita mesti buka page baru. Ini kita duplikat. Yang terakhir, carilah kecepatan osilasi partikel medium saat T sama dengan 0 detik dan di X sama dengan 2 meter. Oke, maka kita butuh persamaan yang fungsi yang terakhir ini kan ya. Jadi kita hapus semua kecuali fungsi yang terakhir. Ini ada yang tertinggal. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Nah, untuk yang C, jadi mudah kan ya, karena kita udah peroleh fungsinya, maka tinggal adik-adik substitusikan saat T sama dengan 0 detik dan X sama dengan 2 meter. Jadi tinggal input T sama dengan 0. Jadi adik-adik dapat S di X sama dengan 2, T sama dengan 0. Ini 2 meter, ini 0 detik. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3
cos 2pi kali 2 meter per 0,4 meter. Oke. Min omega T. Tapi T-nya 0. Jadi min 0 kan ya. Nggak usah kita tulis. Langsung kurang pi per 3. Oke. Nah, maka adik-adik peroleh berapa simpangan. Sorry. Ini baru simpangan. Begitu adik-adik mau tentukan kecepatan osilasi, maka jangan lupa turunkan lagi S terhadap T saja. Jadi do S, do T, adik-adik peroleh apa kira-kira? Amplitude SM 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Cos kalau diturunkan jadi min sin. Oke. Kx min omega T min pi per 3. Tapi jangan lupa di sini dikali dengan min omega. Oke. Nah, min dengan min jadi plus, jadi ini nggak usah ditulis lagi. Oke. Jadi tinggal SM kali omega. Setelah itu inputkan di X ini 2 meter, kemudian T yang ini 0 detik. Oke. Nah, maka adik-adik peroleh kecepatan osilasi di eh, saat T sama dengan 0 dan dx sama dengan 2 meter. Oke. Gitu kira-kira. Jadi tolong ada dua hal yang adik-adik harus bedakan. Oke. Ada cepat rambat dan ada kecepatan osilasi. Oke. Nah, yang turunan pertama dari simpangan terhadap waktu itu adalah kecepatan osilasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, adik-adik? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, kita lihat nomor 4. Sebuah tandon terbuka, ini tentang fluid. Sebuah tandon terbuka. Oke, berarti tandonnya yang ini kan ya? Kalau kita tandai pakai stabilo, tandonnya tuh yang ini kan ya? Oke, karena ini yang atasnya terbuka kan ya? Tandon terbuka dengan diameter 1 meter. Oke, diameternya 1 meter. Kemudian eh, terisi air setinggi H1, 1,5 meter. Oke, jadi dari permukaan air ke dasarnya tandon itu adalah 1,5 meter. Tandon terhubung dengan keran bagian C pada ketinggian tertentu di bawah tandon melalui pipa berdiameter 5 cm, yaitu bagian B. Jadi bagian B ini ada pipa juga dan diameternya 5 cm. Oke. Setelah keran C dibuka, permukaan air pada tandon turun dengan laju 0,5 cm per detik. Jika tekanan udara adalah 100 kilopascal dan kerapatan air adalah 1 gram per centimeter kubik, 1 gram per centimeter kubik berapa kilogram per meter kubik, adik-adik? Kira-kira. 1 gram per centimeter kubik itu berapa kilogram per meter kubik? 1.000. Jadi 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1.000 kilogram per meter kubik. Nah, A, hitung tekanan absolut pada permukaan dasar tandon sebelum keran dibuka. B, hitung laju air yang melewati bagian pipa B tepat tepat setelah keran dibuka. C, hitung tekanan pada bagian pipa B tepat setelah keran dibuka. Oke, kita jawab yang A dulu. Hitung tekanan absolut pada permukaan dasar tandon sebelum keran dibuka. Oke. P pada kedalaman tertentu diukur dari permukaan sama dengan, masih ingat adik-adik? P atmosfer, yaitu tekanan di permukaan, ya kan? Tambah Rho G H. Sudah? Ini masih ingat adik-adik? Nah, P atmosfer itu diketahui nilainya adalah 100 kali 10 pangkat 3 Pascal. Diketahui dari soal. Oke. Kemudian H yang ini, karena kita mau hitung di kedalaman
tepat di dasar tandon. Jadi H ini sama dengan H1, yaitu 1,5 meter. Oke. Nah, dengan demikian adik-adik udah punya semua data kan ya? Rho diketahui. Oke, karena kita pakai Pascal, rho-nya jangan lupa disalin ke kilogram per meter kubik. Jadi rho yang ini adalah 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kemudian G 9,8. Oke, maka adik-adik bisa langsung hitung tekanan di eh, dasar tandon. Oke, kemudian yang B, hitunglah apa namanya? Hitunglah laju air yang melewati bagian pipa B tepat setelah keran dibuka. Oke. Nah, adik-adik ingat yang saya bilang di kelas bahwa untuk fluida, mekanika fluida TPB, kita selalu berangkat dari dua persamaan kan ya? Kontinuitas dan Bernoulli. Oke. Nah, adik-adik lihat ini kita mencari informasi kecepatan di B. Oke. Saat keran dibuka. Nah, saat keran dibuka, setelah keran dibuka, maka permukaan air di A itu turun dengan laju 0,5 cm per detik. Jadi saya bisa bilang bahwa eh, laju aliran di tempat satu di A, misalkan, oke, kita pilih tempat satu sebagai A, dikali dengan luas permukaan di A, oke, itu sama dengan luas permukaan di B kali V di B. Ini adalah persamaan kontinuitas. Oke. Nah, adik-adik lihat ini. Yang A itu diameternya diketahui nggak ya? Diameter diketahui di bagian A di tandon. Kemudian di B juga diameter diketahui. Jadi kita bisa hitung luas penampang di A, luas penampang di B, kemudian kita diberikan informasi kecepatan di A. Jadi dari persamaan kontinuitas kita bisa tentukan VB kan ya? V di titik B. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, maka tinggal mengatur persamaan ini supaya menjadi VB sama dengan sesuatu. Kalau adik-adik ubah, ini jadi VB sama dengan luas penampang di A bagi luas penampang di B kali V di A. Oke? Sama dengan apa ini? Bagaimana mencari luas penampang pipa, adik-adik? Pi dikali R Biar kuadrat kuadrat. kok. Nah, tapi yang diketahui bukan R kan ya? Diameter yang diketahui. Jadi, eh, luas penampang itu bisa dihitung lewat Pi dikali diameter per 2 kuadrat. Oke? Nah, sehingga apa namanya? Eh, luas penampang di A itu adalah Pi dikali diameter di A bagi 2 kuadrat dibagi luas penampang di B. Pi kali diameter di B per 2 kuadrat. Ini kali VA. Oke? Gitu kira-kira. Nah, kemudian adik-adik bisa coret Pi dengan Pi. Kemudian seperdua kuadrat dengan seperdua kuadrat bisa dicoret. Sehingga yang tersisa adalah DA per DB kuadrat dikali dengan VA. Maka adik-adik dapat VB kalau begitu sama dengan DA itu adalah 1 meter, kemudian DB 5 cm. Jadi 1 bagi berapa? 0,05. 1 bagi 0,05 berapa, adik-adik? 1 bagi 0,05 berapa?
1 bagi 0,05. 0,05 itu 5/100. 1 bagi 5/100. Berarti jadi 100/5. 100/5 itu 20. Jadi 20 kuadrat kali VA. Jadi 400 kali VA. Nah, VA-nya sendiri adalah 0,5 cm per detik. Jadi 400 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter per detik. Oke? 400 kali 10 pangkat min 2, 4. 4 kali 0,5, 2. Jadi adik-adik dapat VB itu sama dengan 2 meter per detik. Oke? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sampai sini bisa dipahami? Berikutnya yang C. C ini adik-adik diminta menghitung tekanan pada bagian pipa B tepat setelah keran dibuka. Oke. Nah, kalau kita mau menghubungkan informasi tekanan di satu tempat dengan tekanan di tempat lain, maka kita gunakan persamaan Bernoulli. Karena di persamaan Bernoulli ada informasi tekanan. Oke. Bernoulli. Masih ingat adik-adik? Kita pilih dua tempat di A dengan di B. Jadi P di A plus setengah rho VA kuadrat plus rho G HA, oke, atau rho G YA sama dengan P di B plus setengah rho V di B kuadrat plus rho G YB. Oke. Nah, P di A itu diketahui kan ya. Ini adalah tekanan atmosfer. Ini adalah PATM, P udara di permukaan. Kemudian VA diketahui, jadi ini diketahui. Oke. Kemudian PB yang ditanya, ini ditanya, VB sudah dihitung. Oke. Maka Dede bisa tulis kayak begini. Kalau begitu PB itu sama dengan apa? PA, PA-nya sendiri diganti dengan PATM, ya kan? Tambah setengah rho VA kuadrat min setengah rho VB kuadrat, ya kan? Plus rho G YA min YB. Oke. YA min YB itu adalah H1 kan ya? Ya enggak? YA min YB adalah H1. Jadi ini adalah H1. Oke. Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Nah, H1 juga diketahui, yaitu berapa tadi? 1,5 meter. Nah, maka lengkap sudah kan ya? Ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini pula diketahui. Rho juga diketahui, Rho diketahui, Rho diketahui, G juga diketahui. Nah, tinggal substitusi ke sini, adik-adik dapat tekanan di B setelah keran dibuka. Oke? Pak, mau nanya. Ya, Itu yang sama YB itu terhitung di pusat massa apa sampai ke dasarnya, Pak? gimana? Maksudnya YA-nya itu dari atas sampai ke ketinggian di pusat Oke. massanya apa dia sampai dasar? YA dan YB itu bisa kita hitung dari membuat acuan dulu. Oke? Kita bikin acuan untuk mengukur Y. Misal ada bikin sini aja di permukaan tanah, misal. Oke? Ini adalah Y sama dengan 0. Maka YA itu dari mana ke mana kira-kira? YA itu, YA itu dari sini sampai sana. Ini yang merah adalah YA. Kemudian
Yang ini pakai biru. Ini adalah kok jadi merah lagi. Ini adalah YB. Oke. Ini adalah YB. Oke. Nah, sebenarnya kalau adik-adik coba cek, YA min YB ini, kalau kita mau hitung detil, YA min YB, itu mestinya kita ambil dari permukaan sampai apa namanya, ke titik tengah dari saluran yang B. Oke. Sehingga sebenarnya jarak dari atas sampai titik tengah ini itu tidak tepat apa namanya, H1 sebenarnya. Tapi H1 kurang jari-jari dari B kan ya? Betul nggak? Adik-adik paham maksud saya? Belum, Pak. Jadi adik-adik lihat, kalau dari sini sampai sini itu adalah H1 kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, tapi titik tengah saluran di B itu nggak sampai dasar kan ya? Iya. Betul nggak? Jadi kalau adik-adik perhatikan, eh, bentar kita buka page baru kali ya. Terus saya kopikan ulang gambar yang tadi supaya kita lihat pakai gambar yang lebih besar. Ini saya copy gambar yang tadi. Nah, ini kita perbesar. Nah, kayak beginilah ya. Nah, adik-adik lihat ini. Eh, apa namanya? H1 itu dia dari sini sampai dasar kan ya? Ini adalah H1. Nah, sementara titik tengah pipa bagian B itu adalah yang ini. Tidak tepat di dasar kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Sehingga kalau adik-adik hitung jarak dari titik tengah ini sampai ke permukaan itu sebenarnya tidak tepat H1 kan ya? Ya Iya. nggak? Nah, tapi dari sini sampai sini itu adalah jari-jari dari saluran bagian B. Oke? Adik-adik paham? Yang Paham, Pak. ini juga adalah jari-jari saluran bagian B. Maka panjang garis yang biru ini itu bukan H1, tapi H1 kurang RB. Tapi coba adik-adik lihat data yang tadi. H1 berapa? 1 meter kan ya? RB berapa? Tadi RB berapa sih? Sorry, kita lihat ulang. RB itu 2,5 cm, diameternya 5 kan ya? Jadi 5 cm, jadi RB itu 2,5 cm. Jadi kalau adik-adik lihat, kok kita pindah ke yang ini? Nah ini. Jadi RB ini tuh 2,5 cm. 2,5 cm itu 0,025 meter. 0,025 meter. Nah, H1 dengan RB itu jauh lebih besar H1 kan ya? Kira-kira hampir 50 kali lipatnya. Ya enggak? Jadi kita bisa kira-kira ya mirip-mirip dengan H1 lah. Oke? Nah, tapi sekali lagi gini adik-adik. Asumsi fluida kita di TPB itu adalah fluida yang ideal. Oke? Aslinya sebenarnya kalau adik-adik punya tunnel kayak begini, eh, ini kita rotasi dulu. Kalau fluida yang beneran, yang tidak diabaikan viskositasnya, maka bila adik-adik punya tunnel kayak begini, ini saya gambar tunnel, ini supaya adik-adik bisa eh, tahu, bisa paham, ingat ulang peran dari asumsi yang kita pakai di kelas. Oke? Nah, misalkan ini ada tunnel, kemudian eh, adik-adik lewatkan fluida ke sini. Mestinya fluida yang asli itu kecepatannya besar di tengah. Oke?
Kemudian makin mendekat ke dinding, kecepatannya berkurang. Sampai akhirnya kecil sekali dan nol. Jadi kalau kita gambar, kira-kira kecepatan tuh kayak begini variasinya. Oke? Makin dekat ke dinding, makin kecil. Jadi dia parabolik kayak begini bentuk bentuk apa namanya variasi kecepatannya. Nah, tapi karena kita abaikan apa namanya viskositas, maka kita asumsikan nggak ada gaya gesek. Oke, kalau nggak ada gaya gesek, maka di mana-mana kecepatan fluidanya akan sama di sepanjang diameter dari tunnel ini. Oke, nah karena kecepatannya sama, maka tekanan di tiap titik ini juga sama, sehingga adik-adik bisa ambil titik di mana aja sebenarnya. Oke, jadi dua hal yang mengakibatkan kita boleh ambil di tengah atau tepat di dasar. Pertama, H1 jauh lebih besar dari RB. Yang kedua, asumsi kita di kelas bahwa untuk TPB kita sepakati fluidanya mengabaikan viskositas. Sehingga kalau ada fluid mengalir di tunnel, di mana-mana sepanjang diameter itu kecepatannya sama, karena viskositas nggak ada, diabaikan. Dengan demikian, adik-adik mau ambil titik dimanapun, itu kecepatannya sama saja di sepanjang diameter ini. Maka tekanan pun sama saja di sepanjang diameter. Gitu kira-kira. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Coba. Nah, ini saya Berarti taruh di Pak, sini. Ya, ketinggian yang diukur itu dari sampai pusat massa pusat si betul, massa betul. si B. Sampai sampai titik tengah lah. Di situ kira-kira pusat massa dari elemen volume fluid yang melewati tunnel tersebut. Nah, cuman di kasus kita itu apa namanya eh, diameter di sorry H1 dengan radius di apa namanya di pipa bagian B itu jauh lebih besar H1. Oke, sehingga kita bisa abaikan si selisih kecil tadi jari-jarinya B. Oke. Hanya lagi, Pak, Mm-mm. eh, kenapa si B itu terhadap ketinggian pusat massanya, kenapa si Mhm. A-nya nggak sampai dasar? Kenapa? Kenapa yang A itu dia yang diukur itu dari anggap 0 itu yang paling atasnya permukaannya. Mm-mm. Kita ngukurnya itu ke dasar, sedangkan si B itu Betul. sampai di tengah-tengahnya si pipa B itu. Pipa B. Sebenarnya mestinya kita ngukurnya dari jadi mestinya H1 ini dari permukaan ke titik tengahnya B. Jadi mestinya dari apa namanya? Sebentar, mana penggaris tadi? Oh, ketutup oleh ini ternyata. Sebenarnya kalau mau rada realistik, loh, penggaris tadi mana ya? Ruler, penggaris, penggarisnya mana sih? Oh, ini. Nah, sebenarnya kalau mau rada detil, mestinya H1 itu boleh dari permukaan ke dasar, tapi apa namanya? eh, yang kita gunakan y apa namanya YA min YB itu mestinya adalah panjang garis yang biru ini. Jadi mestinya H1 min RB gitu. Oke. Jadi semestinya kalau kita mau berhitung detil, jadi YA min YB ini itu harusnya adalah jarak dari permukaan ke titik tengah dari tunnel B. Oke. Jadi mestinya jarak vertikal maksud saya. Jadi ini mestinya H1 min RB mestinya. Oke. Kalau mau detil gitu berhitungnya. Adik-adik bisa paham sampai situ ya? Oh, berarti Pak, yang A itu memang diukur dari permukaan ke dasarnya ya? Betul, betul. Diketahuinya kayak begitu di soal. Oke. Oh, nggak bisa ke tengah gitu ya, Pak? Enggak, Karena soalnya ukuran dari yang permukaan. bikin soal ngukur H1-nya dari permukaan ke dasar. Oh, seandainya kok ke tengah gimana, Pak? Ya kalau di tengah Gimana? bonus kita nggak perlu selisihkan lagi dengan RB kan ya? Betul nggak? Oh, oke, Pak. Gitu kira-kira. Cuman karena ya yang bikin soal gambarnya H1 tuh dari permukaan ke dasar,
Ya berarti mestinya kalau kita mau hitung detil, mestinya YA min YB tadi itu bukan H1, tapi H1 kurang RB. Ya nggak? Iya. Gitu kira-kira. Kalau kita Hmm. mau ikut kemauan dari pembuat soal. Nah, kalau ternyata misalkan di ujian adik ketemu dia gambar dari apa jarak vertikalnya tuh dari permukaan ke titik tengah, ya udah bonus kan. Nggak perlu diselisihkan dengan RB lagi. Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Hmm. Gitu. Oke. Oke. Nah, terakhir kita lihat soal nomor 5. Nah, ini tentang termo. Tadi di kelas beberapa nanya, Pak, yang ujian satu ada termonya nggak? Nah, ini kita coba lihat ini. Eh, Oke. Gas ideal sebanyak 1/8,31 mol mengalami sebuah proses dalam suatu mesin yang dapat digambarkan dengan diagram tekanan terhadap volume seperti pada gambar. Proses dari C ke A adalah proses adiabatik. Apa artinya adiabatik, Adek? Apa artinya adiabatik? Perubahan color itu sama dengan mau. Nggak ada supply kalor masuk maupun keluar dari sistem. Oke? Nah, Adek bisa identifikasi nggak di gambar diagram PV ini proses termodinamikanya apa saja? Dari A ke B itu proses jenis apa? ISO apa? Apa yang konstan dari A ke B? Eh, Tekanan. Tekanan. Jadi proses isobarik. Oke? Kemudian dari B ke C proses isovolume kan ya? Kemudian dari C ke A adalah proses adiabatik. Nah, sekarang kita mau hitung dulu yang bagian A, suhu gas tersebut di keadaan A, B, dan C. Oke. Nah, ingat karena dia adalah gas ideal, maka mesti memenuhi persamaan keadaan gas ideal yaitu PVNRT. Oke. Nah, untuk titik A, kok titik A? Keadaan A, maka TA itu sama dengan P di A kali V di A bagi NR. Oke. Sama dengan PA-nya berapa, Dede? PA itu P0. P0 adalah 160 kali 10 pangkat 3 Pascal. Kemudian volume A adalah V0/8. V0/8 berarti 1 liter. Oke. 1 liter tuh berapa meter kubik, Adek? 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik berarti berapa meter kubik, Adek? 10 pangkat minus 3 meter kubik. 10 pangkat minus 3 meter kubik. Betul. Nah, sehingga VA kalau begitu berapa nilainya? VA itu adalah V0/8, 1 liter. Jadi 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Dibagi dengan NR. N-nya sendiri adalah 1/8,31 mol. Aha, ini ideal sekali angkanya. R itu adalah 8,31. Apa? Satuannya R apa, Dedek? Satuannya R apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Nah, coba coba lihat-lihat lagi lah ya. 0,3. Hah? Gimana? 0,083. Enggak, satuannya, satuan Itu dari ya. tetapan gas yang R ini. Satuannya apa? Lihat di catatan deh. Ah, lihat lagi lah ya. Apa satuannya? Coba cek. Ayo. Ayo cek di catatan, Adek. Apa satuan dari R?
Joule per mol Nur Kelvin. Kelvin, betul. Per mol Kelvin. Jadi Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, ini ada deh lihat angkanya ideal kan ya, jumlah molnya adalah 1/8,31. Jadi kali 8,31 1 kan ya. Jadi TA kalau begitu sama dengan 160 kali 10 pangkat 3 Pascal kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dapatnya apa tuh? 160 160 Kelvin. Oke. Kemudian TB, keadaan B juga dengan teknik yang sama. TB sama dengan PB VB bagi NR. Sama dengan PB berapa, Dedek? P di B juga P0 kan ya? Jadi 160 kali 10 pangkat 3 Pascal kali volume di B. Volume di B adalah V0. V0 itu 8 liter. Berarti 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Bagi seper 8,31 mol kali 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah TB sama dengan yang di penyebut 1 kan ya, 8,31 kali 8,31 berarti 160 kali 8. 160 kali 8, 16 kali 8, 128. Jadi 1280 Kelvin. Oke. Kemudian keadaan C, TC sama dengan PC kali VC bagi NR. Oke. Sama dengan PC berapa? PC itu P0/16. Oke. P0 per 16. P0-nya 160 kilopascal. Bagi 16 berarti tinggal 10 kilopascal. Jadi PC itu adalah 10 kilopascal. 10 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke. Kali VC. VC itu sama dengan VB, yaitu V0. Jadi kali 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Bagi 1/8,31 mol kali 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke. Maka Dede dapat TC sama dengan 80 Kelvin. Oke. Nah, itu yang A. Oke. Sampai sini bisa dipahami dulu, Dede? Sampai sini masih bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Ada pertanyaan dulu, Dede? Nggak ada Pak sepertinya. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita lihat yang B. Ini kita duplikat. Oh, udah jam 9. Oke, ntar lagi Dede nggak apa-apa. Setelah itu kita istirahat. B. Tentukan apakah gas tersebut monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Untuk tahu ini kita perlu tahu apa ada deh degree of freedom F. Oke. Nah baru tadi kayaknya saya kasih lihat ke adik kalau CP sama dengan CV tambah R. Kemudian kalau saya bagi kedua ruas dengan CV, maka saya dapat CP per CV sama dengan 1 plus R per
CV. Nah, CV sendiri itu adalah F per 2 kali R. Betul nggak? Masih ingat yang kita lakukan di kelas tadi, Adik-adik? Masih ingat kira-kira? Kemudian, eh, ini sama dengan 1 plus 2 per F. Oke? Kemudian CP-CV ini yang kita sebut sebagai gamma. Oke? Jadi gamma itu sama dengan 1 plus 2 per F. Jadi kalau kita bisa temukan F, kita akan bisa tebak apakah gasnya monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Oke? Nah, adik-adik lihat ini. Untuk mendapatkan gamma, kita manfaatkan proses adiabatik dari C ke A. Kenapa? Karena dari C ke A, itu dia akan mengikuti kaidah P kali V pangkat gamma harus konstan. Betul nggak? Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Dengan kata lain, sepanjang proses adiabatik ini, P kali V pangkat gamma harus konstan. Artinya, kalau kita bandingkan P kali V pangkat gamma untuk dua titik, C dan A, maka harus sama kan ya? Berarti P di C kali V di C pangkat gamma harus sama dengan P di A kali V di A pangkat gamma. Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham? Sampai sini bisa paham? Ya, Pak. Saya? Sehingga saya bisa tulis kayak begini kan ya? Eh, PC min, PC kok PC min? PC per PA itu sama dengan dalam kurung VA per VC pangkat gamma. Betul nggak? Sampai situ betul atau tidak? Adik-adik? Betul kan ya? Nah, PC itu adalah P0 per 16. Jadi PC kita ganti dengan P0 per 16. Kemudian PA itu adalah P0. PA adalah P0. Dan ini mesti sama dengan VA. VA itu adalah V0 per 8. V0 per 8 dibagi VC. VC adalah V0. Oke, pangkat gamma. Nah, dari sini adik-adik peroleh kalau begitu 1/16 sama dengan 1/8 pangkat gamma. Oke, adik-adik bisa paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kemudian eh, adik-adik cek ini. 1/16 itu adalah 2 pangkat min 4. Ya nggak? Kemudian 1/8 itu adalah 2 pangkat min 3. Pangkat gamma. Maka adik-adik bisa tulis 2 pangkat min 4 sama dengan 2 pangkat min 3 gamma. Kalau begitu, dari sini adik-adik bisa simpulkan bahwa 4 sama dengan 3 gamma. Kalau begitu, gamma sama dengan 4/3. Oke? Kemudian, substitusikan kembali ke sini. Ke yang ini. Oke? Nah, berarti adik-adik peroleh dengan demikian, gamma, tadi kita peroleh berapa dia? 4/3. Jadi 4/3 sama dengan 1 plus 2 per F. Kalau begitu 2 per F sama dengan 1/3. Kalau begitu F sama dengan 6. Oke. Nah, karena dia punya degree of freedom sampai 6, nggak mungkin monoatomik kan ya? Ya nggak? Nah, untuk yang diatomik, itu temperaturnya mesti di atas 5.000 Kelvin kalau mau derajat kebebasannya sampai 6. Jadi kemungkinan besar dia adalah gas yang poliatomik. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik?
Poliatom itu pada saat Fmm yang sama dengan 6 atau gimana Pak? Ada ketentuannya? Jadi kan gini, kalau gasnya monoatomik itu berarti partikel gasnya tuh benar-benar satu atom tiap partikel. Contoh adalah gas-gas mulia itu, gas helium, argon, xenon, oke. Nah, maka tiap partikel ini cuman punya mode gerak tiga saja kan ya, translasi ke arah X, Y maupun Z. Jadi degree of freedomnya cuma tiga, ya nggak? Nah, tapi begitu eh, molekulnya lebih kompleks, misalkan gas diatomik, eh, O2, H2, oke? Maka mode gerak yang bisa dia bikin tidak cuman translasi saja, tapi bisa rotasi, oke? Nah, tapi saya pernah kasih lihat ke adik di kelas ada grafik untuk pengukuran CV per R dari gas hidrogen kan ya. Kalau temperaturnya rendah sekali, puluhan Kelvin, maka degree of freedomnya cuma 3. Jadi dia nggak punya cukup energi untuk berotasi. Cuman bisa translasi saja. Tapi kalau di temperatur kamar, CV per R-nya jadi 5/2. Berarti dia punya 5 degree of freedom. 3 translasi tambah 2 rotasi. Karena salah satu sumbu rotasi yang dia tepat sejajar dengan ikatan itu terlarang kan ya. Jadi rotasi itu cuma 2 sumbu. Jadi 5/2 kalau dia di atomik pada temperatur ratusan Kelvin. Oke. Nah, supaya kita dapat eh, apa namanya? Degree of freedom sampai 7 untuk gas hidrogen misalkan dia di atomik, kita mesti naikkan temperaturnya sampai orde 5.000 ke atas Kelvin kan ya. Nah, kalau ada lihat ini ada gas ideal tapi temperaturnya nggak sampai 5.000-an kan ya. Dari tadi kita hitung, coba kita cek temperatur paling tinggi di mana? Mana tadi? Nah, ini. Temperatur paling tinggi itu di keadaan B, tapi cuma 1280 Kelvin. Oke. Tapi dia udah, ada lihat 160 Kelvin, 1280 Kelvin, 80 Kelvin, tapi degree of freedomnya sampai 6. Jadi kemungkinan besar dia adalah molekul yang kompleksitasnya di atas monoatomik dan diatomik. Kemungkinan dia, apa namanya, poliatomik. Karena di temperatur yang cuman segini dia udah punya degree of freedom sampai 6. Itu berarti 3 translasi, 2 rotasi, satu lagi vibrasi. Oke. Nah, yang bisa melakukan itu di temperatur yang eh, cuman orde segini, puluhan sampai ribuan, ya kemungkinan besar poliatomik. Oke. Gitu kira-kira. Ada bisa paham sampai situ? F itu tuh derajat kebebasan ya Pak? Derajat kebebasan, betul. F itu adalah derajat kebebasan. Oke. Sampai sini bisa dipahami, Adik-adik? Bisa. Oke. Nah, terakhir yang bagian C. Ini kita duplikat lagi. Oke, ini saya hapus. Nah, terakhir untuk menutup eh, free course malam ini. Bagian C. Hitung efisiensi dari mesin tersebut. Ingat cara hitung efisiensi gimana? Yang kita dapatkan dari itu mesin, yang kita dapatkan dari mesin itu adalah mesin melakukan kerja kan ya. Jadi karena memang itu tujuan mendesain mesin supaya dia kerja kan ya. W dibagi Q yang kita supply ke dia kali 100%. Nah, W-nya berapa adik-adik? W-nya adalah luas area di dalam siklus ini kan ya. Ya nggak? Nah, gimana cara menghitung luas area di dalam siklus tersebut? Kita perlu hitung dulu. Jadi W untuk satu siklus itu sama dengan W dari A ke B tambah W dari B ke C tambah W dari C ke A. Nah, W dari A ke B karena prosesnya isobarik dari A ke B simple, tinggal P, P di A maupun P di B kan sama kan ya, atau P0 dikali delta V. Delta V-nya adalah VB kurang VA. Jadi V0 kurang
V0/8. Oke. V0, sorry, kok bagi? V0 kurang V0/8. Oke. Tambah usaha dari B ke C. Tapi B ke C itu adalah proses isovolume. Jadi nggak ada perubahan volume di situ. Jadi usahanya 0 plus W dari C ke A. Nah, ingat adik-adik bahwa eh, proses dari C ke A adalah proses adiabatik sehingga terpaksa kita harus pakai P integral PDV dari VC sampai VA. Oke. Nah, kita perlu perhatikan khusus yang suku terakhir ini. Jadi kalau kita tulis lebih detail, W adalah P0 dikali V0 kurang V0/8 berapa? 7/8 V0 kan ya? Tambah integral P eh, dV. Oke. Nah, P-nya apa menurut adik-adik? P-nya apa menurut adik-adik? Oh, sebentar. Adik-adik perlu P P kali V pangkat gamma sama dengan konstanta. Oke, kita coba cari cara lain buat mengerjakan ini. Supaya integralnya nggak susah-susah. Eh, delete. Oke, kita bikin tabel lah ya. Kayak yang waktu kita lakukan di kelas. Jadi, proses, kemudian key, kemudian, oke, key dalam joule, kemudian apa lagi? Mana bolpen? Nah, ini. Key, kemudian W juga dalam joule, kemudian perubahan energi internal. Nah, ada 3 proses dari A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian yang terakhir adalah dari C kembali ke A. Oke, dari A ke B, prosesnya adalah proses apa namanya isobar. Oke, maka kita bisa hitung key dari A ke B kan ya? Masih ingat ada deh? Key dari A ke B sama dengan jumlah mol kali kalor molar spesifik untuk tekanan tetap kali delta T. Oke. Nah, delta T-nya sendiri berarti karena prosesnya dari A ke B jadi TB kurang TA. Oke. Ada yang bisa paham sampai situ? Nah, CP-nya udah kita hitung tadi mana? Nah, ada yang lihat ini. Kita peroleh gamma itu 4/3. Gamma itu 4/3 CP per CV. Jadi, ada bisa tulis, sorry, salah buka. Yang ini. Jadi CP ini, eh, kalau adik-adik ingat gamma, gamma sama dengan CP per CV. CV sendiri adalah F per 2 kali R. F-nya tadi kita peroleh 6 kan ya? 6, jadi 6 bagi 2, 3. Jadi ini adalah 3R. Jadi CP itu sama dengan gamma kali 3R. Nah, gamanya sendiri tadi 4/3 kan ya? Jadi CP adalah 4R. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? CP adalah 4R. Jadi adik-adik bisa tulis ini sebagai N kali 4R kali perbedaan temperatur antara TB dan TA. Dan ini udah kita hitung tadi TB dan TA kan ya? Nah, maka oke, QAB kita peroleh. Oke. Kemudian apalagi yang adik-adik bisa baca langsung dari soal ini. Eh, delta energi internal bisa langsung kita hitung kan ya? Delta energi internal untuk proses AB. Sebentar, ini kita tulis di bawah aja supaya bisa diikuti dengan mudah.
Nah, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk delta energi internal dari A ke B itu sama dengan apa, Dedek? F per 2 N R TB min TA. Nah, F-nya sendiri tadi 6 kan ya? Jadi kita ganti F per 2 dengan 6 per 2. Oke? 6 per 2 adalah 3. Oke? Jadi perubahan energi internal adalah 3 NR kemudian eh, kali TB min TA. TB min TA udah kita hitung. Nah, sehingga kita dapatkan delta energi internal untuk proses A menuju B. Nah, W-nya berapa kira-kira? Adik-adik bisa tebak nggak nilai W berapa? Tinggal QAB kurang delta energi internal AB. Ingat bahwa Q sama dengan W plus delta energi internal. Oke? Jadi ini bisa diperoleh. Jadi kita peroleh W dari A ke B. Kemudian dari B ke C, ada dia lihat dari B ke C, karena prosesnya isovolume, maka usaha langsung pula nol. Oke? Gitu kira-kira. Nah, perubahan energi internal dari B ke C juga bisa dihitung dengan formula yang mirip kan ya? Delta energi internal dari B ke C itu adalah apa? F per 2 NR kali TC min TB. Oke? Jadi adik-adik bisa dapat ini oke. Nah, isikan ke sini delta E internal dari B ke C, maka Q sama dengan 0 tambah perubahan energi internal B ke C kan ya. Jadi kita dapat Q BC lagi. Nah, C ke A itu adalah proses adiabatik, langsung Q 0 di situ. Oke. Nah, sementara perubahan energi internal juga bisa dihitung karena kita cuma perlu apa namanya? Temperatur di C dengan di A. Oke. Dan temperaturnya udah kita hitung di soal bagian A kan ya. Nah, maka W bisa kita peroleh dari negatif energi internal CA. Oke. Jadi W di C ke A juga kita peroleh. Nah, sehingga usaha total, tadi kita nggak perlu lagi gunakan apa namanya, integral kan ya. Maka W untuk satu siklus usaha total itu adalah WAB yang telah dihitung plus WCA. Oke. Nah, kita dapat W. Ki gimana? Ki yang masuk di mana kira-kira menurut Adede? Ki masuk itu di bagian mana? Kalau Adede cek Ki AB, ini nilainya pasti positif kan ya? Karena TB min TA, TB itu lebih besar dari TA. Oke. Sementara kalau adik-adik coba cek Ki yang terlibat di proses B ke C, itu dia akan melibatkan TC kurang TB. Nah, TC itu kurang dari TB adik-adik. Kalau kita lihat, nah ini, TC cuma 80 Kelvin, TB 1280 Kelvin. Jadi 80 kurang 1280 itu bilangan negatif. Sehingga Ki BC itu adalah bilangan negatif. Oke. Nah, Ki AB positif, Ki BC negatif. Mana yang merepresentasikan sistem menerima tambahan kalor menurut Adik-adik? Ki AB atau Ki BC? Ayo, yang positif atau yang negatif yang merepresentasikan ada tambahan kalor ke sistem? Yang positif kan ya? Sehingga proses dari A ke B ini adalah proses yang mengakibatkan Ki masuk. Sementara B ke C itu yang membuat Ki keluar. Nah, berarti kita memberi modalnya lewat
proses A ke B. Sehingga efisiensi itu bisa kita hitung dari W yang tadi sudah kita hitung dibagi Q AB. Karena Q AB adalah Q in-nya kali 100%. Oke. Nah, maka adik-adik peroleh efisiensi dari mesin yang menggunakan proses siklik yang diberikan pada gambar ini. Oke. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Nah, nanti besok di kelas kita tambah latihan lagi supaya adik-adik lebih mantap lagi tentang hukum pertama dan hukum kedua termodinamika dan mudah-mudahan jadi lebih mahir menganalisa proses-proses termodinamika bila adik-adik diberi grafik kayak begini. Karena mengidentifikasi jenis proses termodinamikanya itu krusial untuk membantu adik-adik menyederhanakan perhitungan. Oke? Hampir tadi kita Gua mau integral nanya, manual. Oke? Gimana, gimana? mau nanya. Itu Ya, ya. tadi yang delta energi internal boleh bawa segini nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Ayo. Energi internal AB itu kenapa 3 NR ya, Pak? Oh, kan ingat eh, energi internal itu sama dengan derajat kebebasan per 2 nRT, kan ya? Berarti kalau perubahan energi internal itu F per 2 NR delta T. Nah, derajat kebebasannya 6 tadi kan ya? Udah kita hitung. Berarti 6 per 2 berapa? 3. Kalau Oke. yang BC-nya itu kenapa tanda checklist ya, Pak? Oh, tanda Soalnya, seru maksudnya formulanya sama. Jadi adik-adik bisa hitung aja oh, sekalian kan. Nah, formulanya sama dengan iya, ini Pak. 3NR, cuman selisih temperaturnya beda. Jadi TC kurang TB. BTB. TC kurang TB. Jadi temperatur akhir kurang awal. Nah, proses BC itu kan temperatur akhirnya C, awalnya B. Oke? Gitu kira-kira. Saya kasih centang Oke. maksudnya eh, ya formulanya sama, cuman selisih temperatur yang dipakai datanya berbeda. Cuman itu aja yang ada di substitusikan dengan angka berbeda. Oke? Bisa dipahami? Atau saya tulis deh biar nggak ini. Nanti saya kasih ke adik-adik catatan ini. Ini 3 NR TC min TB. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, adik-adik? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak, kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjut lagi di kelas besok. Kita bahas eh, lebih lanjut soal proses termodinamika dan eh, kita tambah latihannya lagi. Oke? Nah, itu mungkin buat eh, hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Meetingnya saya end Ya. ya.